Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 41. Beliau mengatakan, wa min ahsanil amthali wa adalliha ala butlani syirki wa khasarati sahibihi wa husulihi ala diddi maqsudihi. Di antara permisalan yang paling bagus dan yang paling telak untuk menunjukkan batilnya kesyirikan dan menunjukkan betapa ruginya orang yang berbuat kesyirikan dan bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan hanya akan mendapatkan kebalikannya dari apa yang mereka harapkan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala berikut ini. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Permisalan orang-orang yang menjadikan penolong-penolong selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka itu seperti laba-laba, ittakhadhat baitan, yang mereka laba-laba tersebut membuat rumah. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Dan rumah yang paling lemah, rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya laba-laba. Karena hanya terbuat dari jaring-jaring yang tipis. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka mengetahui. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu maha aziz, maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana hukumnya. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan demikianlah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 41 sampai 43. Fahadha mathalun darabahu Allahu liman abada ma'ahu ghairahu. Maka ini adalah sebuah permisalan yang Allah buat tentang orang yang menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah juga. Yaqsudu bihi at-ta'azzuza wa taqawiyya wa naf'a. Yang mereka melakukan itu untuk mengharapkan, untuk mendapatkan ta'azzuz, kemuliaan, kekuatan dan manfaat. Fabayyana subhanahu anna haula'i du'afa'a wa anna alladhina ittakhadhuhum awliya'a min dunillahi. Maka Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang lemah tersebut, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lemah, dan bahwasanya mereka yang mengambil penolong-penolong selain Allah, mereka adalah ad'afu minhum, yang dijadikan penolong-penolong tersebut, yang dijadikan awliya tersebut, sesungguhnya ad'afu minhum, ya, lebih lemah daripada para penyembahnya. Ya, para penyembah sesembahan selain Allah, justru mereka menyembah sesuatu yang lebih lemah dari mereka. Yang disembah lebih lemah daripada yang menyembah. Fahum fi dha'fihim wa ma qasaduhu min ittikhadil awliya'i kal ankabut. Maka mereka dalam keadaan mereka yang lemah seperti itu, dan niat mereka melakukan hal seperti itu, menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai penolong-penolong, maka kal ankabut, Allah permisalkan seperti laba-laba. Allati hiya min ad'afil hayawanati, yang laba-laba tersebut merupakan hewan yang di antara hewan yang lemah, di antara hewan yang paling lemah. Ittakhadhat baitan wa huwa min ad'afil buyuti. Yang laba-laba tersebut membuat rumah, dan rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah di antara rumah yang paling lemah. Famasdadat bittikhadhihi ila dha'fan. Maka yang terjadi adalah dengan menjadikan sesembahan selain Allah sebagai aulia, sebagai penolong-penolong, yang adalah bertambahnya kelemahan. Ya, bukan bertambah manfaat, bukan bertambah kekuatan, bukan bertambah mulia para penyembahnya, justru bertambah lemah, bertambah rugi,
bertambah binasa. Wa kadzalika man ittakhadha min dunillahi awliya'a fa innahum du'afa'u. Demikian juga para sesembahan selain Allah yang dijadikan sebagai aulia, sebagai penolong-penolong selain Allah. Mereka juga du'afa, mereka juga adalah makhluk-makhluk yang lemah. Wazdadu bittikhadhihim dha'fan ila dha'fihim. Oleh karena itu ketika mereka disembah, yang ada adalah bertambahnya kelemahan di atas kelemahan. Ini merupakan nukilan dari tafsir Al-Baghawi tentang surat Al-Ankabut ayat 41 sampai 43. Kemudian poin yang ketiga, ya, poin jim, wa min ablaghil amthali allati tubayyinu anna al-musyrika qad tashattat syamluhu wa ihtara fi amrihi. Dan di antara permisalan yang paling ablagh, yang paling baik, yang paling bagus dan tepat sasaran adalah yang allati tubayyinu, yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu tasyattat syamluhu, kacau balau urusan mereka, wahtara fi amrihi, dan mereka akan menjadi orang yang ihtara, menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang tidak punya acuan dalam perkara-perkaranya. Wa ma bayyanahu ta'ala biqaulihi, adalah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya berikut ini. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah Ta'ala memberikan sebuah permisalan tentang seseorang, ya, seseorang di sini maksudnya seorang hamba sahaya, seorang budak, fihi syuraka'u, yang dimiliki oleh beberapa orang, yang dimiliki oleh syarikah, dimiliki oleh beberapa orang. Satu budak dimiliki oleh banyak orang. Mutasyakisuna, yang orang-orang yang memiliki satu orang ini, satu budak ini, mereka mutasyakisun. Mereka adalah orang-orang yang buruk kelakuannya kepada budaknya. Wa rajulan salaman li rajulin. Dan ada yang kedua, yaitu rajulan salaman, laki yang kedua yang salaman li rajulin, yang dia murni milik satu orang saja. Hal yastawiyani mathala, apakah dua orang ini sama? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tentunya tidak sama. Jawabannya alhamdulillah tentunya tidak sama. Bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui permisalan ini. Dalam surat Az-Zumar ayat 29. Fahadha mathalun darabahu Allah Ta'ala lil musyriki wal muwahhidi. Maka ini adalah sebuah permisalan yang Allah buat tentang orang musyrik dan orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Ya. Orang yang bertauhid disebut juga dengan muwahhid, orang yang bertauhid. Fal musyriku lamma kana ya'budu alihatan syatta syubbiha bi'abdin. Maka orang yang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, yang mereka itu menyembah banyak ilah, menyembah banyak Tuhan yang bermacam-macam, maka Allah permisalkan mereka dengan seorang hamba sahaya, seorang budak. Yamlikuhu jama'atun mutanazi'una mukhtalifuna, yang dimiliki oleh banyak orang, sekelompok orang yang mereka mutanazi'un, saling berselisih pendapat. Ya, mukhtalifun, yang mereka saling cekcok. Ya. Artinya karena budaknya cuma satu yang punya banyak, ya, maka tuan yang nomor satu nyuruh ini, ya, tuan yang nomor dua nyuruh itu, tuan yang nomor tiga nyuruh yang beda lagi, tuan yang nomor empat nyuruh beda lagi. Semuanya punya keinginan macam-macam, semuanya punya urusan yang beda-beda, tapi budaknya cuma satu. Maka mereka saling berselisih, saling cekcok. . Sayyi'ata akhlaqihim, dan mereka juga akhlaknya buruk.
ya, kepada budaknya. Mereka kasar, suka teriak-teriak, suka mencela budaknya. Yatanafasuna fi khidmatihi, yang mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pelayanan dari budaknya tersebut. La yumkinuhu ayablugha ridahum ajma'ina. Maka sang budak tersebut tidak mungkin untuk menggapai ridho mereka semuanya. Karena tuannya banyak, nggak mungkin memuaskan semua tuan yang ada. Fahuwa fi adzabin, maka si budak ini fi adzabin, dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan, ya, dalam kondisi seperti diazab, seperti dihukum. Fal muwahhidu lamma kana ya'budu Allah wahdahu la syarika lah, famathalahu kamathali 'abdin lirajulin wahidin. Sedangkan orang yang bertauhid, kan orang bertauhid itu menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah baginya, maka Allah permisalkan dia seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki secara murni oleh satu orang tuan saja. Qad salima lahu, yang dia dimiliki murni oleh satu tuan ini. Wa alima maqasidahu, dan dia, sang budak ini, sangat memahami apa yang diinginkan oleh tuannya. Wa arafa at-tariqa ila ridahu, dan sang budak ini tahu bagaimana cara menyenangkan tuannya. Apa yang disukai tuannya, apa yang dibenci tuannya, apa yang bisa membuat tuannya itu bahagia. Fahuwa fi rahatin min tasyahunil khulata'i fihi wa ikhtilafihim. Maka budak yang seperti ini dia merasa senang karena tidak mendapatkan percekcokan, perdebatan, dan perselisihan dari para tuan-tuannya, karena tuannya cuma satu. Bal huwa salimun limalikihi min ghairi tanazu'in fihi. Namun dia dimiliki secara murni oleh tuannya, satu orang saja, tanpa adanya tanazu', tanpa adanya perselisihan di dalamnya. Ma'ra'fati malikihi bihi, dan ditambah lagi tuannya tersebut, pemiliknya tersebut juga ra'fah, orang yang lembut, orang yang baik kepada dia. Wa rahmatihi lahu, dan juga sayang kepada budaknya tersebut. Wa syafaqatihi alaihi, dan sangat kasihan, ya, sangat penyayang kepada budaknya tersebut. Wa ihsanihi ilaihi, dan berbuat baik kepada budaknya. Wa tawallihi li masalihihi, dan sangat memperhatikan masalah-masalah budaknya. Ya, maka ini budak yang kedua, yang hanya punya satu tuan dan tuannya baik. Fal yastawi hadanil abdani, maka apakah sama dua orang budak di atas? Wal jawabu kalla la yastawiyani abadan. Maka jawabannya tentu sama sekali tidak sama. Mereka tidak sama abadan, sama sekali. Ini juga dinukil dari kitab-kitab tafsir, kitab tafsir Al-Baghawi, Ibnu Katsir, tafsir Al-Qayyim, Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, tafsir As-Sa'di, dan tafsir Al-Jazairi. Kemudian poin yang ke-10 tentang batilnya kesyirikan. Alladzi yastahiqqul ibadatu wahdahu man yamlikul qudrata ala kulli syai'in. Zat yang berhak untuk diibadahi semata adalah zat yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Wal ihatata bi kulli syai'in, dan dia meliputi segala sesuatu. Wa kamala as-sultani wal ghalabata wal qahra wal haymanata ala kulli syai'in, dan memiliki kesempurnaan kekuasaan dan memiliki kemenangan secara mutlak, dan al-qahra kekuatan secara mutlak, dan al-haymanah kekuasaan ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Wal ilma bi kulli syai'in, dan juga memiliki ilmu atas segala sesuatu. Wa yamliku ad-dunya wal akhirata, dan memiliki dunia dan akhirat. Wa naf'a wad darra, dan memiliki manfaat dan mudarat. Wal ata'a wal man'a biyadihi, wal ata'u wal man'u biyadihi wahdahu, dan pemberian dan juga
keinginan untuk menghambat suatu pemberian, ini berada di tangannya semata, tidak ada campur tangan yang lain. Faman kana hadza sya'nuhu fa innahu haqiqun bi ay yudzakkara fala yunsa. Maka zat yang demikianlah keadaannya yang dia berhak untuk diingat-ingat terus dan tidak boleh dilupakan. Wa yushkara fala yukfara. Dan berhak untuk disyukuri, berhak untuk bersyukur kepadanya dan tidak boleh kufur kepadanya. Wa yuta'a fala yu'sa, dan berhak untuk ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Fala yushraka ma'ahu ghairahu. Fala yushriku wa la yushriku ma'ahu ghairuhu, dan tidak boleh berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain. Ya, maka poin yang ke-10, batilnya kesyirikan adalah bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang maha sempurna kekuasaannya. Adapun yang kekuasaannya tidak sempurna, maka seharusnya tidak berhak untuk diibadahi. Wasifatul kamali al-mutlaqi lillahi ta'ala la yuhitu biha ahadun. Dan sifat-sifat kesempurnaan secara mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa meliputinya satu orang pun, satu zat pun selain Allah. Walakin minha ala sabil mithal. Namun akan kami sebutkan sebagai sampel saja, sebagai contoh saja, ya, tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang pertama, al-alif, al-mutafarridu bil-uluhiyati. Yang satu-satunya memiliki sifat uluhiyah, ya, kelayakan untuk diibadahi. La yastahiqqul uluhiyatu illallah wahdahu. Tidak ada yang berhak untuk memiliki sifat uluhiyah, keberhakan, kelayakan untuk diibadahi kecuali Allah semata. Al-hayyul ladzi la yamutu abadan. Ya Allah itu maha hidup, tidak mungkin mati selama-lamanya. Al-qayyumul ladzi qama bi nafsihi wastaghna an jami'il makhluqati. Yang di antara sifat Allah adalah al-qayyum. Al-qayyum artinya alladzi qama bi nafsihi, yang bisa berdiri dengan sendirinya, yang bisa memenuhi apa yang ia inginkan dengan sendirinya. Wastaghna an jamil makhluqat, dan tidak merasa butuh kepada seluruh makhluk. Wa huwa muftaqirratun ilaihi fi kulli syai'in. Wa hiya muftaqirratun ilaihi, ya, muftaqarratun ilaihi fi kulli syai'in. Bahkan dialah yang senantiasa dibutuhkan. Ya, senantiasa dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya dalam segala sesuatu, dalam semua urusan. Wa min kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi annahu la ta'khudhu sinatun wa la naumun. Dan di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah dan kesempurnaan qayyumiyah Allah, ya, kesempurnaan qayyumiyah itu. Qayyumiyah tadi artinya qama bi nafsihi wastaghna an jamil makhluqat, bisa memenuhi apa yang ia inginkan dengan sendirinya dan tidak butuh kepada seluruh makhluk, ya, disingkat dengan sifat qayyumiyah. Di antara kesempurnaan kehidupan Allah dan qayyumiyah Allah, bahwasanya Allah itu tidak didapati sinatun wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Wa jami'u ma fis samawati wal ardi abiduhu. Dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya adalah hamba Allah. Wa tahta qahrihi wa sultanihi. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah dan berada dalam kerajaan Allah. Allah Ta'ala firman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi, tidaklah mereka kecuali akan mendatangi Ar-Rahman, akan mendatangi Allah abadan sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda.
Dan sungguh Allah telah menghitung mereka, ya, menghitung jumlah mereka dan menghitung mereka dengan sangat-sangat penuh perhitungan, ya, dengan sangat-sangat teliti. Dalam surat Maryam ayat 93 sampai 94. Wa min tamami mulkihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnihi. Dan di antara kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keagungan Allah, dan kesempurnaan kebesaran Allah, yaitu bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, siapapun kecuali dengan izin Allah. Ya. Fakulul wujahai wasyufa'i abidun lahu. Setiap orang yang mengklaim bisa memberikan syafaat, mereka semua adalah hamba bagi Allah. La yuqaddimuna ala syafa'atin hatta ya'dhana lahu. Mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun sampai Allah izinkan bagi mereka. Wala ya'dhanu illa liman irtada. Dan Allah tidak mungkin mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhai. Ya, kecuali orang yang mau memberikan syafaat tersebut Allah ridhai. Wa ilmuhu ta'ala muhitun bi jami'il kainat. Dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Wala yattali'u ahadun ala syai'in min ilmihi illa ma attala'ahum alaih. Dan tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali orang-orang yang Allah inginkan untuk mengetahuinya. Ya, kecuali ma attala'ahum alaih, kecuali sebagian ilmu Allah yang Allah beritahukan kepada mereka. Wa min 'azamatihi anna kursiyahu wasi'a as-samawati wal arda. Dan di antara keagungan Allah bahwasanya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, Allah Ta'ala memiliki makhluk yang disebut dengan kursi. Allah sebut dengan kursi. Dan kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, namun jangan kita bayangkan kursi Allah itu seperti kursi kita yang berbeda. Ya, kursi Allah tidak sama seperti kursi kita. Kursi Allah di antara sifatnya adalah meliputi langit dan bumi. Ya. Wa annahu qad hafizahuma wa ma fihima min makhluqatin. Dan bahwasanya Allah telah menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya berupa makhluk-makhluk. Waliyuthkiluhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat dengan penjagaan keduanya. Badzalika sahlun alaihi yasirun ladaihi. Bahkan itu mudah bagi Allah dan sangat ringan bagi Allah. Wa huwal qahiru likulli syai'. Maka Allah itu al-qahir, maha kuasa atas segala sesuatu. Al-aliyyu bidzatihi ala jami'i makhluqatihi. Allah itu maha tinggi dengan zatnya. Zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wal aliyyu bi'azamatihi wa sifatihi. Allah juga maha tinggi dengan segala keagungannya dan sifat-sifatnya. Al-aliyyu alladhi qahara al-makhluqati. Allah itu maha tinggi dan Allah menguasai seluruh makhluk. Wadanat lahu al-mawjudati. Wadanat lahu al-mawjudatu. Dan seluruh mawjudat, seluruh makhluk itu rendah bagi Allah. Ya, maka dalam penjelasan di atas kita ketahui bahwasanya Allah itu maha tinggi. Tidak hanya sifat-sifatnya, tidak hanya kedudukannya, namun juga Allah maha tinggi zatnya. Al-azimul jami'u li sifatil azamati wal kibriya. Allah itu maha agung yang mengumpulkan semua sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kebesaran. Waqad dalla ala hadhihi sifat waqad dalla ala hadhihi sifati al-azimati qauluhu ta'ala. Dan yang menjadi dalil dari sifat-sifat yang agung yang disebutkan di atas adalah firman Allah Ta'ala yang disebut dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia. Al-Hayyul Qayyum, yang Allah itu maha hidup dan Allah punya sifat qayyumiyah yang sempurna.
La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Allah tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah memiliki semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang mereka sembunyikan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah kecuali apa-apa yang Allah inginkan untuk diketahui. Wasi'a kulli syai'in wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa sulit untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Yang surat Al-Baqarah ayat 255. Dan tafsir dari ayat ini adalah penjelasan yang sebelumnya. Penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani sebelumnya adalah tafsir dari ayat kursi ini. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.